Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Antara CPNS dan Navigator Guru. Kali ini saya akan membahas tentang tahapan praktik pengalaman lapangan yang teman-teman banyak request ke admin kami. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang telah lulus uji komprehensif. Karena masuk di tahapan PPL ini teman-teman harus lulus dulu di uji komprehensif. Nah, di sini ada beberapa bagian yang teman-teman harus lakukan sebelum ke PPL. Teman-teman harus lulus dulu uji komprehensif, kemudian teman-teman sudah keluar nilainya, dan alhamdulillah ya teman-teman tidak diambil remedi, dan teman-teman langsung masuk di tahapan PPL ini. Nah, setelah lulus uji komprehensif, di sini ada pelaksanaan rencana aksi, kemudian pelaksanaan rencana evaluasi. Di dalam pelaksanaan aksi ini ada praktek pembelajaran inovatif dilaksanakan di sekolah. Jadi PPL-nya teman-teman itu akan dilaksanakan di sekolahnya masing-masing sesuai dengan kelasnya teman-teman ngajar. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini beban belajar praktek pengalaman lapangan teman-teman. Mata kuliah PPL-nya sebesar 4 SKS, kemudian pelaksanaan aktivitas praktiknya selama 31 hari. Jadi 31 hari ini bukan berarti setiap hari teman-teman PPL enggak, tapi dalam 31 hari ini teman-teman akan dihadapkan, kalau saya tidak salah itu 2 kali aksi teman-teman ya. Nah, kemudian kegiatan prakteknya di sini tuh udah ada 2 rencana aksi, kemudian 13 hari untuk setiap rencana aksi. Jadi 13 hari rencana aksi 1, 13 hari lagi rencana aksi 2. Nah, kemudian refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut diselesaikan dalam 5 hari. Nah, ini semua akan teman-teman tempuh pada minggu-minggu sekarang ini ya, minggu sekarang sampai ke bulan September itu. Nah, teman-teman, ini di hari ke-27 teman-teman juga bersama dosen dan guru PAMA melakukan koneksi dengan mendiskusikan desain pembelajaran teman-teman yang telah teman-teman buat di pas tahap pengembangan bahan ajar ya teman-teman ya. Nah, kemudian di tanggal atau di hari 28 ini mengimplementasikan rencana aksi nih teman-teman. Biasa dari mulai persepsi, kemudian menstimuli siswa, kemudian sampai membentuk kelompok kerja efektif, sampai dengan terakhir itu mengarahkan kelompok siswa di melakukan evaluasi akhir atau refleksi diri. Nah, terus di hari ke-33 ini teman-teman dihadapi pada menganalisis hasil penilaian atau proses atau hasil belajar siswa dan menyimpulkan hasil penilaiannya. Nah, di sini ada tagihannya nih teman-teman. Tagihannya produk atau hasil analisis penilaian proses dan hasil pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Nanti setiap tagihan saya coba rangkum di slide terakhir ya teman-teman ya. Makanya tonton dulu sampai akhir nih. Nah, kemudian di hari ke-35 itu mengedit dan mengunggah video. Jangan lupa teman-teman, videonya itu durasinya 10-15 menit. Jadi walaupun kita misalkan PPL-nya atau ngajarnya itu sampai 45 menit, tapi tetap di dalam durasi videonya yang akan diupload itu 10-15 menit. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mengcut video-video mana yang bisa diupload, jangan sampai lebih daripada 15 menit itu. Oke, nah di dalam video itu ada pembukaan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Jadi ketiga ini teman-teman harus ada di durasi 15 menit ini. Nah, kemudian teman-teman juga di hari ke-37 menyusun materi presentasi untuk diskusi refleksi, kemudian mempresentasikan materi refleksi. Ini ada tagihan teman-teman, tagihannya adalah bahan refleksi. Biasanya tagihan-tagihan ini nanti ada formatnya masing-masing, tinggal teman-teman nanti mengikuti LPTK-nya masing-masing ya teman-teman ya. Nah, kemudian di hari ke-40 itu selesai hari aksi pertama ya teman-teman ya. Nanti balik lagi ke aksi kedua seperti aksi pertama seperti itu, dan ada tagihannya juga berupa video 10-15 menit saya sama seperti aksi pertama. Jadi teman-teman harus benar pintar bagaimana cara menyisipkan pembukaan, bagaimana cara menyisipkan kegiatan inti, dan bagaimana cara menyisipkan kegiatan penutup seperti itu. Nah, di sini teman-teman pelaksanaan rencana aksi, evaluasi, refleksi akhir, dan rencana tindak lanjut. Di hari ke-53 teman-teman melakukan refleksi keseluruhan terhadap pelaksanaan rencana. Nah, di sini ada tagihan lagi teman-teman. Tagihan di sini adalah produk bahan refleksi dan hasil RTL, rencana tindak lanjut pasca praktik pembelajaran inovatif. Nah, di sini ada menyusun bahan refleksi dan RTL-nya. Nanti mungkin kalau bahan RTL-nya teman-teman akan ada panduan lagi dari LPTK masing-masing atau dosennya masing-masing ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah RTL teman-teman dilakukan beberapa analisis, atau misalkan membuat, ini ada tagihan membuat best practice atau menggunakan metode STAR nih teman-teman, situasi, tantangan, aksi, refleksi. Nanti coba saya tampilkan daftar isi dari best practice dari menggunakan STAR ya teman-teman ya. Nah,
Di sini teman-teman akan membuat sebuah RTL yaitu best practice dengan menggunakan metode STAR berdasarkan data-data yang didapat dari berbagai bentuk evaluasi teman-teman semua. Nah, apa sih STAR ini? Nih, ada beberapa komponennya teman-teman. Mahasiswa menyusun cerita praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran ada 4 komponen. Nah, ini dijabarin teman-teman. Situasi ini kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Di situ nanti teman-teman mengungkapkan latar belakang masalah teman-teman, kenapa harus memilih mata pelajaran ini, kenapa harus memilih model ini pada 2 aksi itu kan teman-teman kan kemarin diberikan keleluasan untuk ngambil 2 ya kan, untuk solusinya, kemudian identifikasi masalah seperti apa nanti dijabarkan di pas kegiatan situasi itu. Nah, kemudian di tantangannya ini apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Jadi di situ nanti teman-teman katakan bagaimana caranya mendapatkan informasi seperti wawancara kepada pakar, kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya. Kemudian di aksi ini, baru di aksi teman-teman ceritakan tentang langkah-langkahnya, dari mulai sintaknya, strateginya apa, modelnya apa, kemudian mata pelajarannya apa, materi belajarnya apa, sumber pelajarannya dari mana. Ini di aksi ini semuanya diungkapkan, dituliskan sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan pada saat pengembangan bahan ajar, pada saat PPL seperti itu. Nah, kemudian terakhir refleksi hasil dan dampak ini, bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan, dampaknya apa setelah teman-teman melakukan pembelajaran A misalkan, atau model pembelajaran A, dampaknya seperti apa kepada siswa, apakah siswa motivasinya meningkat, hasil belajarnya meningkat, atau aktivitas apa yang membuat sebuah dampak daripada pembelajaran teman-teman itu. Ya, kemudian apakah hasilnya juga efektif atau tidak, nanti teman-teman dijelaskan bagaimana indikator efektifnya, misalkan teman-teman ada motivasi belajar siswa naik, terlihat dari apa. Nah, itu jadi ada refleksi daripada pembelajaran teman-teman semua. Nah, ini salah satu daftar isi daripada best practice-nya ya teman-teman ya. Ini ada latar belakangnya, jenis kegiatan, manfaat kegiatan, kajian pustaka, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, sampai simpulan dan rekomendasi, dan ada daftar pustakanya. Setiap lembaran ini pasti mempunyai beberapa perbedaan di setiap LPTK atau dosennya masing-masing. Nanti sesuaikan dengan dosen dan LPTK teman-teman semua, barangkali ini berbeda. Ini hanya gambaran untuk teman bersiap-siap akan membuat laporan seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Semoga sukses dan semangat PPL-nya, dan siapkan untuk rekamannya, berikut juga dengan aplikasi-aplikasi editing videonya. Nah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini ada refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Di sini juga ada tagihan teman-teman, bukti unggah hasil best practice di akun guru berbagi atau media sosial. Nanti yang teman-teman sudah buat laporannya, teman-teman silahkan diupload di akun guru berbagi atau media sosialnya seperti itu. Nah, ini ada penilaian PPL nya teman-teman, ada 5. Penilaian proses kegiatan itu bobotnya 20, penilaian perangkat pembelajaran itu nilainya 10, penilaian praktek pembelajaran adalah 20, produk video 20, produk RTL 30. Jadi yang paling besar adalah produk RTL nya teman-teman ya, atau best practice yang tadi tuh. Nah, best practice itu nilainya 30. Jadi teman-teman harus benar-benar menyiapkan bahannya dengan baik. Nah, teman-teman, ini beberapa tagihan yang harus teman-teman lakukan di pas tahap PPL ya. Nah, tes PPL ini ada tagihan desain praktik pembelajaran inovatif, ada tagihan produk hasil analisis penilaian proses dan hasil pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya, ada juga tagihan produk video praktik yang tadi durasinya 10-15 menit, ada tagihan produk bahan refleksi, ada tagihan juga RTL pembelajaran inovatif. Nah, ada tagihan juga best practice-nya. Kemudian ini tagihan ini refleksi ya teman-teman ya. Nah, baru ini penyusunan best practice-nya. Nah, kemudian tagihan terakhir adalah bukti unggah hasil best practice di akun berbagi atau media sosial. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat dan sukses PPL-nya. Terima kasih. Hai teman-teman semua, bisa bergabung bersama kelas belajar dan penambang bersama kami. Di sini ada keuntungannya, teman-teman bisa baca, masuk ke dalam buku Bank Soal Lulus UP PPG dalam jabatan. Ini khusus untuk teman-teman PGSD ya. Silakan teman-teman bisa masuk ke grup pendampingan kami, belajar, dan kita sama-sama lulus di PPG dalam jabatan 2022 ini. Terima kasih, silakan teman-teman untuk bergabung.